Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, saya berterima kasih, sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di dalam kelas kami. Karena apa? Bapak Ibu ini adalah jawaban doa. Jawaban doa. 1 tahun lalu ketika kita banyak menghadapi masalah di pertanian, kami dari BSM berupaya Bapak Ibu, saya dengan tim, kita melakukan program Anjang Desa. Jadi daerah-daerah yang kita sebut sebagai lumbung pangan, setiap desanya kita datangi, kepala daerahnya kita datangi. Kita ajak bekerja sama untuk membuat pupuk mandiri. Itu tahun lalu. Dan kenyataannya ternyata hampir tidak berhasil. Karena apa? Ketika kita yang menawarkan satu program ke kepala desa, ke desa-desa gitu, malah dipikir ini adalah program yang biasa. Akhirnya Pak Bambang usul ke saya, sudah Pak, cari orang yang niat aja, yang betul-betul mau aja yang kita ajak. Akhirnya saya betul-betul berdoa, oke Pak, buka kelas pelatihan, berbayar, dan saya butuh 1.000 pasukan. 1.000 pasukan. Ketika saya bilang 1.000 pasukan, Pak Bambang itu keder Bapak Ibu. Pak, kalau enggak bisa gimana? Jalan saja. Dulu peserta itu saya batasi kalau boleh ya, peserta berapa Pak? Tanya ke saya, 20 tapi maksimalnya sesuai ruangan. Jadi di Telomoyo itu maksimal cuma di 40 karena ruangannya maksimal 40. Kalau di sini maksimal di 50 karena ruangannya memang cuma 50. Nah, terjadi suatu hal ledakan yang luar biasa. Setiap buka pelatihan yang datang full, yang daftar antri terus dari awal Bapak Ibu. Saya sampai melihat satu gitu loh. Betapa ya saya katakan ya saya bersyukur, itu menjadi penghiburan bagi saya. Itu menjadi dorongan moral bagi saya. Ternyata banyak juga orang-orang yang mau, masih peduli dengan petani, masih peduli dengan bangsa ini, yang masih mau mencintai bangsa ini. Karena apa? Saya melihat yang keren lagi satu. Saya cuma berharap di tempat-tempat pelatihan kami cuma menjangkau 5 kota, 7 kota, daerah sekeliling. Setiap kali pelatihan pertama Bapak Ibu hampir dari seluruh Indonesia. Dan pelatihan kemarin ini adalah menutup ya, sebenarnya menutup angka 1.000. Menutup angka 1.000 itu sudah genap dari Sabang sampai Merauke. Pertanyaannya kan satu, siapa yang ngirim? Kita tidak ada yang kenal sama sekali. Hampir setiap kabupaten di seluruh Indonesia ini sudah datang semua ke sini. Dan betul-betul itu yang buat saya bangga dan bersyukur sekali. Ya terus terang karena kebaikan Gusti Allah, kasihan mungkin lihat saya. Sehingga dibantu, dikirim dari utara, dikirim dari barat, dikirim dari selatan, dikirim dari timur. Dan saya yakin satu, ini adalah visi ketika lagu tadi dinyanyikan ya. Kita mau melakukan ini semua Bapak Ibu karena tugas kita hanya satu, ini perintah Tuhan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Terus yang kedua, jikalau Bapak Ibu kepingin punya pahala yang utuh, pahala yang tidak pernah terhenti, adalah ketika Bapak Ibu memiliki seorang murid. Dan dari murid itu Bapak Ibu berhasil. Program kami semua hanya sederhana, tidak ada yang muluk-muluk. Kita akan masuk materi sedikit. Pak Patra ditambah ya nanti sore ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, pertanian itu adalah tanggung jawab.
Hari ini kita nanti akan belajar sampai ke level pertanian modern. Kenapa kok kita harus sampai ke level pertanian modern? Karena ini sudah sesuai janji saya. Ketika Bapak Ibu pernah nonton YouTube saya, politik jahat yang membunuh petani, dan di ending, di akhir kata-kata saya adalah kita akan terpaksa masuk di sawah palsu. Itu bicara tentang modernisasi. Banyak orang selalu berpikir modernisasi itu mahal. Tidak. Modern itu murah. Karena apa? Kita akan mulai ya dari kata ini, tanggung jawab. Pertanian itu Bapak Ibu bukan sesuatu bidang pekerjaan, bukan. Karena pertanian, peternakan itu adalah mulai diceritakan dari zaman para nabi. Sebagai wujud apa? Sebagai wujud rasa tanggung jawab. Saya tidak mengkritik, saya bercerita jujur apa adanya. Di Indonesia ini adalah tempat yang sangat kaya. Tetapi setiap daerah yang kaya, saya minta maaf, penduduknya miskin. Saya ulangi, di daerah yang kaya, sumber alamnya melimpah, segala sesuatu melimpah, rata-rata penduduknya miskin. Kenapa kok begitu? Karena mereka seolah-olah hidup itu gampang. Saya cerita dari Papua. Papua itu tanahnya kurang subur, bagaimana Bapak Ibu? Subur atau tidak? Subur. Kenapa penduduk di sana rata-rata miskin? Karena ini polanya. Ketika mereka punya anak Bapak Ibu, yang penting di rumah ada makanan, mereka tidak kerja. Begitu makanan habis, baru kerja. Apa yang mereka makan? Cuman sagu. Sagu enggak usah kemana-mana, tinggal potong kayu, pukul-pukul keluar makanan. Itu daerah yang sangat kaya. Yang daerah yang kemarin cerita banyak singkongnya. Dulu Bapak Ibu singkong ya sudah, cuman hidup makan singkong selesai. Dan rakyat Indonesia pada waktu masih tetap bahagia. Sampai satu titik kedatangan yang dinamakan teknologi. Mulai rumah ada listrik, mulai rumah punya TV, mulai rumah punya kulkas. Harga-harga pertanian sudah tidak berarti lagi. Karena mereka sudah mulai terbuka wawasannya. Sehingga apa? Bertani sudah tidak cukup. Bertani itu bukan sebagai solusi untuk hidup. Mereka hanya bertani untuk hidup saja. Karena itulah banyak orang kederet ketika teknologi ini masuk di tahun 80-an. Padahal sebelum itu Bapak Ibu saya melihat orang-orang bangun rumah. Ini daerah Wonogiri ya, temboknya tebel-tebel. Karena bukan dari batu bata, dari batu asli. Jadi pondasi itu bukan sampai bawah, pondasi itu sampai 4 meter. Loh iya, itu Wonogiri Pak. Ini Nganjuk tidak ada ya. Kalau Nganjuk dari batu bata karena tanahnya tidak ada batu, dari tanah liat. Temboknya juga pakai tanah liat. Jadi kearifan lokal Indonesia itu sudah luar biasa. Saya katakan keren. Tetapi ketika masuk teknologi, kita tidak siap. Sehingga apa? Semua jungkir balik di sana. Akhirnya muncul yang namanya kimia untuk mengejar produksi. Nah, tetapi kita tidak bisa lepaskan rasa tanggung jawab Bapak Ibu. Tanggung jawab ini didasari dari kata organik. Organik itu hanya dua. Nomor satu adalah teratur. Nomor dua adalah berimbang, seimbang. Organik itu cuma dua Bapak Ibu, teratur dan seimbang. Baik, kita lanjutkan. Organik itu teratur. Kenapa kok teratur? Semua yang kita kerjakan di dalam pertanian, gara-gara ada teknologi, gara-gara ada kebutuhan, kita mulai pincang di sana.
Petani baru beralih profesi mencari yang namanya profit. Saya minta maaf, Bapak Ibu yang usia di atas 50-60 tahun. Orang tuanya Bapak Ibu dulu nyekolahkan Bapak Ibu pakai uang apa? Dari pertanian. Yang minta maaf, pertaniannya maju atau tidak? Biasa, betul kan? Pada zaman itu yang penting cukup sudah bersorak, betul ya? Tapi yang hebat satu, itu belum menjadikan Bapak Ibu yang hebat hari ini. Tetapi ketika sudah berjalan terus, pertanian apakah cukup? Tidak cukup. Hari ini keluhan semua petani adalah ketika mereka mengeluarkan biaya sama pendapatan sudah tidak masuk. Hampir tidak bisa dihitung lagi. Nah, karena itulah Bapak Ibu, saya minta tolong. Di sini kita butuh perubahan. Ini tahun 1980-an. Sekarang kita di tahun 2024. Berarti ada masa waktu kurang lebih sekitar 34 tahun ya. Berapa ini ke 2030? 44 tahun. 44 tahun yang harus kita rubah. Ketika saya sudah di level ini, sekarang ini, tidak ada cara lain. Yang harus kita lakukan adalah kembali menggali awal. Kita butuh waktu pemulihan tanah saja yang kita sudah rusak selama 40 tahun. Untuk kita kembalikan. Kita kembalikan lagi alam, kita kembalikan lagi sistem. Kalau boleh saya katakan, walaupun zaman ini Bapak Ibu Indonesia itu masih sengsara, kalau tidak salah pada tahun 80-an Indonesia itu bisa ekspor. Kita disebut swasembada. Walaupun zaman itu masih tanda kutip primitif. Tapi kan primitif bukan hanya Indonesia. Seluruh dunia juga masih sama. Nah, karena itu, untuk kita kembali mencapai masa kejayaan ini, yang kita pulihkan adalah rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu dimulai dari mana Bapak Ibu? Nomor 1, tanggung jawab itu dimulai dari keluarga. Saya minta tolong, ketika Bapak Ibu makan sesuatu dari gaji, dari pekerjaan, yang Bapak Ibu makan itu penghasilan atau rezeki? Itu berkat atau rezeki atau penghasilan kira-kira? Rezeki, betul ya? Setuju? Karena apa? Sesuatu yang rezeki itu datangnya dari atas, dari Gusti Allah sendiri yang turun kepada kita. Kira-kira kalau yang namanya rezeki perlu dipertanggungjawabkan atau tidak? Kalau Bapak Ibu lulus di sini, percayalah, rezekinya, berkatnya Bapak Ibu akan dipulihkan. Terlalu mudah. Kita yang seringkali berpikir, apa yang kita terima, itu seolah-olah, itu cuma bagian saya. Sehingga apa? Kita hilang dari tanggung jawab. Contoh tanggung jawab. Ketika rezeki itu kita diterima di setiap keluarga Bapak Ibu. Kita beli makanan, kita beli bahan-bahan makanan, betul ya? Terus habis itu ketika kita beli bahan-bahan makanan, semuanya ada sampahnya tidak? Selama ini Bapak Ibu sampah untuk apa? Sampah itu berguna atau tidak? Tapi kalau saya mau tanya lagi, yang dimaksud sampah itu apa? Saya minta tolong, saya baru makan ikan, ada durinya, betul? Ketika di atas piring saya, ini bersih atau kotor? Masih bersih kan? Ketika hanya jatuh 1 menit setelah itu jatuh di tempat sampah, apakah tadi kotor atau bersih? Sebentar saya ulangi, ketika di piring saya itu bersih atau kotor?
Ketika saya buang 1 menit tidak sampai, kita nyebutnya apa? Sampah. Yang beda apanya? Yang beda tempat saja. Kita bisa ngejas, itu sampah, kotor. Bapak Ibu mau berani makan dari situ? Tapi aslinya barang tadi bagus atau jelek? Yang kita sebut sampah Bapak Ibu sebenarnya adalah barang yang bagus. Ini cuma sampah dapur, sampah makanan. Dan hari ini minta maaf, sampah itu bukan hanya dapur, bukan hanya makanan, bukan hanya apa. Di masyarakat banyak tidak sampah yang di masyarakat? Saya minta maaf. Di masyarakat Bapak Ibu banyak enggak orang yang tanda kutip pengangguran, yang seolah-olah hidup tidak tahu arah? Betul? Mereka butuh hidup enggak kira-kira? Pasti atau tidak? Kalau mereka enggak ada yang mempercayai, enggak ada yang memanfaatkan, dia pasti berbuat yang jahat, betul atau tidak? Tanggung jawab Bapak Ibu adalah mengolah sampah. Kenapa dari hal sepele ini? Inilah mendatangkan sumber penghasilan bagi kita. Jangan pernah berbisnis dengan manusia, apalagi di sektor pertanian. Bapak Ibu akan berat bebannya. Tetapi berbisnislah dengan Gusti Allah sendiri, dengan Tuhan. Kenapa kok saya katakan itu? Saya yakin 100%, dimanapun, kapanpun, sampah ini ada. Yang ada sampah yang kita punya, dan yang satunya adalah sampah di masyarakat. Itu hukum. Tetapi ketika kita bertanggung jawab Bapak Ibu, dari sampah, ini kita olah menjadi berkah. Sebenarnya teori saya hanya di sini. Banyak orang-orang datang kepengen ketemu saya, kepengen menjadi seorang yang sukses, menjadi seorang miliarder. Tetapi saya mau katakan jujur, kalau orang mau jadi miliarder yang dipikir pertama kali apa Bapak Ibu? Modal, betul kan? Mau kerja apa, betul atau tidak? Yang mereka butuhkan hanya satu, peluang. Di mana ada peluang? Dan saya mau katakan, dunia pertanian, peluangnya besar atau kecil? Semua orang butuh makan tidak? Semuanya butuh sayur tidak? Butuh ayam tidak? Butuh ikan tidak? Semua butuh luar biasa di sektor pertanian. Masalahnya satu, Pak, kita tidak pernah untung. Produksi bisa bagus, harganya pasti murah, betul atau tidak? Karena kita punya perhitungan rugi laba. Supaya selalu untung Bapak Ibu, yang menyebabkan rugi apa? Saya ulangi lagi. Bapak Ibu bisa untung atau rugi itu apa penyebabnya? Kan penjualan dikurangi dengan biaya kan? Nah, yang membuat rugi apa berarti? Kalau supaya selalu untung, biayanya harus dihapus. Itu pasti untung. Kalau dengan cara begini Bapak Ibu, biayanya dihapus, harga berapapun untung atau rugi? Betul atau tidak? Seandainya di sektor pertanian ini ada 10.000 orang bertani, orang Indonesia ini kan senang latah. Apa pertanyaan yang sering muncul ke saya, Pak, bisnis apa yang paling menguntungkan? Pak, tanam apa yang paling menghasilkan? Saya bilang kalau teori saya, tanamlah yang paling tidak laku. Kenapa kok tanam yang paling tidak laku? Karena pesaingnya jelas tidak banyak. Orang yang semua bersaing itu di yang laku atau yang tidak laku? Yang laku. Kalau yang laku yang mereka kejar, resiko besar atau kecil? Kalau resikonya besar berarti kemungkinan untung atau rugi masih 50-50 kan? Itu namanya judi. Jangan online, ini judi real ini.
Lagunya Bang Roma kan jelas Bapak Ibu. Judi gitu kan. Saya cuma tahunya cuma judi gitu aja. Setelah itu saya tidak tahu kata-katanya. Tapi artinya satu, hidup jangan berjudi. Bagi orang muslim, ketika masih ada ragu-ragu dilakukan, datangnya dari mana? Sebenarnya kita ini diajar untuk melangkah yang pasti. Karena itu di teori saya, banyak orang selalu kepengen jadi miliarder. Yang mereka pikir adalah modal, yang mereka pikir adalah penghasilan. Sehingga langkah mereka pasti larinya ke hutang. Kalau orang berani hutang, sebenarnya dia berpikir pasti berhasil atau rugi? Pasti berhasil. Apakah pertanian itu seperti itu? Siapa yang bisa menumbuhkan cabai? Allah sendiri. Siapa yang bisa menumbuhkan ternak? Allah sendiri. Loh Pak, kita kan harus berteori, kita kan harus punya cara bagaimana merawat dan sebagainya. Tapi percayalah, kita ini di bawah coveringnya Gusti Allah sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma bisa nanam, Bapak Ibu cuma bisa mupuk, Bapak Ibu cuma bisa merawat. Tetapi yang memberi pertumbuhan tetap yang di atas. Betul atau tidak? Lah masalahnya kan satu, yang punya hak itu kan bukan kita. Loh Pak, kalau begitu ceritanya bagaimana kita bisa jadi miliarder? Bagaimana kita bisa jadi orang sukses? Ini saya tunjukkan caranya. Ada peluang besar di dunia, yaitu sektor makanan. Dan di sini diperebutkan jutaan orang di bisnis ini. Siapakah yang akan menjadi pemenang? Mereka yang produksi baik. Mereka yang produksi murah. Betul atau tidak? Karena itu di semua teori saya, buat yang baik, jual yang murah. Kira-kira kalau semua buat yang baik dan jual yang murah, yang lainnya mundur atau tidak? Orang Indonesia itu gagal 1 kali, 2 kali, KO. Dan tidak bangkit lagi. Betul atau tidak? Kalau sudah uangnya habis, ya mereka sudah habis. Loh Pak, kapan waktunya? Sebentar lagi. Kemarin Bapak Ibu di sektor padi, hampir daerah Banyuwangi ini hampir tidak panen, kena wereng. Habis kena wereng lebih bagus lagi kena kresek. Habis kena kresek kena tikus. Ini dicoba lagi. Habis ini katanya sekali ini tidak panen, sudah tidak usah bertani. 4 kali, 3 kali rugi Bapak Ibu untuk petani, itu uang terakhir. Betul atau tidak? Tidak ada yang dipertaruhkan lagi. Tetapi saya ngajari cara tani itu bukan begitu. Kita bertani itu bukan berjudi. Apakah percaya? Tidak. Kalau cara kita Bapak Ibu, kita sudah tahu peluangnya besar. Tahan dalam hatimu. Ini adalah visi. Ini adalah goal. Yang Bapak Ibu akan target. Saya sedang bekerja di jalur yang unlimited. Mau besarnya seberapapun terserah. Selama orang masih butuh makan. Syaratnya cuma 2. Bapak Ibu harus menguasai cara produksi yang baik, harganya murah. Karena itu bertani harus bisa mandiri. Mandiri itu apa? Bahasa tanda lainnya gratis, 0. Kalau tidak bisa di 0 ya keluar modal-modal sedikit lah. Tapi yang penting apa? Ketika kita berperang di pasar, kita tetap menjadi pemenang. Ayo contoh, saya balik sekarang, saya balik. Yang dibutuhkan petani untuk bertani nomor 1 apa? Lahan. Yang kedua, benih. Yang ketiga, yang keempat, air. Yang kelima, obat-obatan. Oke? Sudah. Ini yang dibutuhkan petani Bapak Ibu. Ayo kita bahas sama-sama. Lahan. Hari ini kepemilikan lahan pertanian di Indonesia
itu rata-rata 0,1 sampai 0,25. 1000 meter sampai 2500 meter. Saya mau katakan jujur, seandainya ini serius ditanami padi dengan kondisi hebat, padinya bagus, 1 hektar bisa keluar, anggap aja standar nasional cuma 6 ton. Seandainya keluar 6 ton berarti keluar cuma 1,5 ton. 1,5 ton dengan harga gabah anggap aja sekarang sudah naik lagi, sudah di angka 5.600, 6.000 lah ya. Berarti sudah dapat 9 juta. Dipotong biaya 3 juta tinggal 6 juta. 6 juta dibagi 4 bulan tinggal 1,5 juta. Saya tanya, 1,5 juta cukup enggak untuk hidup? Tidak cukup kan? Kalau tanahnya cuma tetap, terus habis gitu diperlakukan dengan cara yang tetap ditinggalkan atau tidak pertanian? Ini kondisi sudah panen bagus loh Bapak Ibu. Kira-kira anak-anaknya Bapak Ibu dikasih penghasilan segini, apalagi sawahnya ini anaknya 4. Cukup atau tidak? Karena itu harus berubah. Kalau diteruskan Bapak Ibu pasti buyar. Terus yang kedua, benih. Benih di tempat kita ini beli atau gratis? Kenapa kok selalu beli? Gimana? Praktis. Apa karena enggak bisa buat sendiri? Malas, enggak mau buat sendiri. Enggak harus, kalau seandainya beli yang di toko itu kan namanya hibrida. Hibrida enggak bisa diturunkan karena anaknya sudah pasti berubah. Karena itu benih tergantung. Pupuknya apalagi? Tergantung atau tidak? Tergantung. Airnya masih tergantung lagi Bapak Ibu. Betul atau tidak? Terus obatnya tergantung lagi atau tidak? Kalau semua pertanian, semua tergantung, kira-kira bisa berhasil atau tidak? Tidak bisa, tidak akan berhasil. Karena itu yang kita bangun Bapak Ibu dari rasa tanggung jawab itu adalah kemandirian. Artinya begini, kita mulai dari yang kecil. Bapak Ibu kepengen jadi miliarder pakai modal atau tidak pakai modal? Perjanjian loh ya, yang sudah ngomong diingat baik-baik. Jangan tergoda. Yang membuat orang seringkali hancur itu karena keinginan cepat kaya. Kalau Bapak Ibu kepengen cepat kaya itu jatuh ke berbagai macam masalah, pencobaannya banyak cobaannya itu. Karena itu nomor 1 jangan kepengen kaya. Wah saya salah masuk Pak. Dengar baik-baik, jangan kepengen kaya. Karena orang yang kepengen jadi orang kaya, saya jamin 100% tidak pernah jadi kaya. Saya sudah membuktikannya. Saya sudah ketemu dengan banyak sekali pengusaha-pengusaha hebat yang katanya kaya, belum tentu kaya. Kelihatannya di luar kaya, hutangnya sama kekayaannya hampir sama Bapak Ibu. Itu bagi saya itu tidak kaya. Orang kaya itu tidak punya hutang. Setuju? Saya tunjukkan caranya Bapak Ibu. Jangan jadi orang kaya, tapi mulai dari yang ada. Siapa yang di dalam hidupnya kepingin pernah mendapatkan keajaiban atau anggaplah kayak mukjizat seperti itu? Ada yang kepingin tidak? Kepingin. Ketika seandainya Bapak Ibu mendapatkan pertolongan dari Gusti Allah, kira-kira Bapak Ibu bahagia tidak? Dan saya yakin semua orang kan kepingin doanya didengarkan Gusti Allah kan? Ketika melangkah ada rasa kepercayaan bahwa Gusti Allah bersama dengan kita kan? Betul atau tidak? Dan itu akan membangun iman kita. Yang kedua, saya mau tanya jujur sekali, jawab dalam hati, tidak usah diomongkan, tidak apa-apa. Siapa yang sudah sering kali marah sama Gusti Allah? Yang senyum-senyum ya.
Ada enggak orang yang kadang-kadang berkata begini, saya sudah melakukan semua perintahnya, saya sudah berpuasa, mungkin sholat enggak pernah kosong, tapi kenapa yang datang kok selalu masalah? Pertanyaannya akhirnya mempertanyakan, Gusti Allah jenengan itu di mana toh? Betul atau tidak? Semua orang pernah mengalami hal itu. Tetapi saya ajarkan hari ini Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bertani, yang tadi dikatakan Pak KB, tani itu tawakal, niat ibadah. Syaratnya satu, tanpa modal. Modalnya satu, yaitu apa yang ada dan tidak mengada-ada. Ini adalah hidup saya. Ketika pertama kali saya membuat konsep pertanian terpadu Bapak Ibu, pada waktu itu saya kondisi ekonomi tidak baik. Waktu itu anak saya masih 3, semua biaya, rumah masih kontrak, saya belum bisa beli rumah waktu itu. Saya kontrak, penghasilan masih belum pasti, karena beberapa proyek gagal pada zaman itu. Saya seringkali mengejar uang waktu itu. Saya kepingin cepat kaya. Saya butuh waktu itu, saya cerita, pernah dengar ya di cerita di YouTube saya. Saya mulai SMP kelas 2. Saya itu mempunyai tugas Bapak Ibu. Tugas yang menurut saya sendiri, membangun pertanian Indonesia. Itu bukan tugas dari orang, tidak ada orang yang nyuruh saya. Saya tinggal di satu desa yang miskin, yang tandus. Ada yang dari Surabaya ya, ada ya. Ko Agus ya. Tahu Ndawar Blandong Ko Agus? Tahu Ndawar Blandong Mojokerto, pernah tahu enggak? Enggak tahu. Ada yang tahu Ndawar Blandong? Tahu. Apa Pak cerita tentang Ndawar Blandong itu, Pak? Gimana? Tanahnya keras, isinya di tengah hutan, hutannya kayu putih dan kayu jati. Miskin atau kaya penduduknya di sana, Mas? Gimana? Penduduknya jarang-jarang, ada yang kaya, ada yang miskin enggak di sana? Hampir enggak ada yang kaya. Itulah tempat saya tinggal. Jadi di tempat yang tandus, yang tidak ada air. Saya dulu ketika saya SMA, saya harus sekolah di kota 20 kilo dari rumah saya Bapak Ibu. Setiap kali saya sekolah, ejekannya teman-teman itu enggak mau mendekati saya karena apa? Enggak pernah mandi. Kenapa kok enggak pernah mandi? Karena di tempat saya tidak ada air. Kalau kita mau cari air itu sampai jam 3 subuh itu berebut air pakai sumur. Zaman itu. Tapi sekarang tenang, sudah berubah. Sekarang sudah maju, Pak. Sudah mandi juga, Pak? Sudah mandi, Pak. Ini tadi barusan juga mandi. Karena itu saya cari tempat di sini ini Bapak Ibu, tujuannya adalah satu. Kalau di sana tidak ada air, di sini saya banjir air. Oke, saya akan lanjutkan. Pakai genset aja, Mas. Daerah Banyuwangi itu seminggu bisa 15 kali mati lampu. Jadi mulai SMP ini Bapak Ibu saya itu ngejar uang 12,5 M. Saya bekerja mulai SMA. Saya bertani, saya beternak itu mulai SMA. Saya jadi tukang las juga waktu SMA. Saya jadi tukang pijet juga waktu SMA. Untuk apa? Saya tidak senang lihat orang nganggur. Saya selalu ajak anak-anak muda untuk berkarya, walaupun jadi orang desa. Dan percayalah, itu pekerjaan mulia atau tidak Bapak Ibu? Ngumpulkan anak, diajari buat bengkel, pelihara ayam, pelihara bebek, itu pekerjaan mulia atau tidak? Tapi yang keren satu, tidak berhasil. Jadi semenjak usia saya 16-17 tahun ini yang saya lakukan. Jadi saya sudah mendoktrin diri saya untuk saya menjadi pekerja keras. Sampai akhirnya baru setelah 30 tahun Bapak Ibu, baru saya jadi miliarder. Jadi miliarder pun terpaksa. Kenapa kok terpaksa? Tahun
ada waktu Bapak Ibu ketika saya sudah putus asa. 2010. Ketika saya membuat teori kambing 1 dalam 6 tahun jadi miliarder. Saya sudah punya kambing total 400 Bapak Ibu ekor. Mati hanya dalam waktu 2 minggu. 400 sudah mendekati miliarder atau belum kira-kira? Ya sudah mendekati kan. Dari perjuangan 1 ekor ke 400 kan sudah mendekati, betul kan? Hitungan saya sudah matang ini, sudah berharap matang ini Bapak Ibu. Nah kenyataannya adalah satu, ternyata saya tidak bisa jadi miliarder. Sebentar. Sudah mati. Itu cuknya belum dikembalikan itu Pak Potter, belum tahu dia. Saya juga bongkar diesel itu SMP Pak. Nurunkan mesin truk itu SMA kelas 1 sudah bisa nurunkan truk mesinnya maksudnya. Saya mengembalikannya, tenang saja. Karena tempat kita ini tidak ada bengkel, karena kita di hutan. Jadi mulai dari kecil itu sudah dilatih seperti itu. Sebentar Bapak Ibu ya. Nah, gara-gara ini mati Bapak Ibu, saya sudah tidak bisa berdiri untuk berdoa. Saya hanya cuma bisa sujud, bertanya satu, apa salah saya? Pernah Bapak Ibu tanya ke Tuhan, ke Gusti Allah, kula niki salah nopo? Ketika saya bertanya begitu Bapak Ibu, saya betul-betul putus asa. Ada yang paling menyakitkan, istri. Kalau sudah tahu kita sudah berjuang kambing banyak terus mati, kira-kira istri tahu enggak? Marah atau tidak? Sangat. Jadi saya itu baru bisa tidur nunggu istri saya tidur dulu. Loh, kalau dia sadar dia pasti ngomel atau tidak? Wajar atau tidak? Karena itu seperti duri dalam daging. Sakit. Istri saya sampai kepahitan sekali dengan satu kata integrated farming. Kamu ngomong integrated. Fair. Dan yang saya pikirkan adalah sosial. Kamu terlalu banyak sosial, jadi kamu banyak sialnya. Betul kan? Kalau yang ngomong orang tidak dengar kita Bapak Ibu. Tapi kalau yang ngomong tetangga kita, satu bantal, satu kasur, sedih atau tidak? Itu minta ampun sakitnya. Karena saya tidak bisa ngomong apa-apa, yang saya lakukan cuma duduk, diam, dan berdoa. Hingga suatu hari, ini penting, ini poin penting bagi Bapak Ibu. Hingga suatu hari, seolah-olah ada bisikan dalam hati saya, berkata, Bayu, kalau seandainya kamu tak kasih uang 12,5 miliar hari ini, apakah pekerjaanmu selesai? Ya saya jawab jujur, habis kematian kambing Bapak Ibu. Ya belum tentu. Betul atau tidak? Terus kata-kata itu saya sadar, ini siapa ini ya? Terus saya langsung mengingatkan diri saya, oke, mulai hari ini saya tidak akan berdoa minta uang lagi. Saya deal-dealan waktu itu. Ayo, kalau memang masih mau pakai saya, tolong pegang tangan saya. Kalau kita enggak, kalau gagal supaya sama-sama gagal. Kalau berhasil supaya saya tidak menjadi sombong. Mulai hari itu Bapak Ibu, hidup saya berubah. Dan saya tidak pernah minta yang namanya kepingin jadi kaya. Saya jadi orang paling berani. Singkat cerita, usaha saya mulai terbentuk.
terbentuk, tertata gitu ya. Dari mana saya memulainya? Dari apa yang ada. Pertama kali yang saya lakukan adalah menjadi pemulung. Pak Potro, speeder. Tahu pemulung Bapak Ibu? Saya mulai bertanggung jawab dengan LRT, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini saya kumpulkan. Karena maklum masih miskin. Jadi saya pakainya itu botol-botol mineral Bapak Ibu. Air mineral. Waktu itu saya beli kalau dari rumah sakit itu nanti aja ya. Harganya sekitar cuman 100 rupiah. Mahal atau murah? Murah, 100 rupiah. Jadi yang namanya POC ini saya simpen Bapak Ibu. Sampai rumah, saya rumah di kota, itu full dengan botol. Kira-kira pandangan orang lihat botol bertumpukan isinya air cucian beras dan limbah rumah tangga, apa komentar orang kira-kira? Ini pemulung apa gitu ya? Setelah jadi banyak Bapak Ibu, apakah bisa jual? Tidak. Saya ulangi, apakah bisa jual? Tidak sama sekali. Yang penting saya cuma berkata, saya bertanggung jawab dengan setiap berkah yang saya terima. Saya tampung aja. Setelah itu ada beberapa orang tahu-tahu, ini kata kutip, tanda kutip ya, tahu-tahu. Ada yang beli banyak gitu Bapak Ibu. Waktu itu saya jual dengan harga 2.500 per liter. Per liter, per botol itu. Akhirnya saya dapat uang ini, saya belikan tandon. Tandon yang pakai rangka besi itu loh Pak. Kurang lebih ada sekitar 6 atau 8 tandon di depan rumah. Jadi saya tampung lagi limbah-limbah di sini. Akhirnya sudah jadi banyak gitu ya Bapak Ibu ya. Dari sini ternyata ada lagi rezeki. Saya bisa beli sapi. Harganya masih sama, 2.500. Saya waktu itu bisa beli sapi agak banyak sih, 7 ekor. Banyak atau sedikit 7 ekor? Tidak sekaligus ya, setiap bulan beli satu. Waktu itu harganya sapi sekitar ya 7 juta sampai 10 juta lah. Itu sudah cukup besar. Dari pelihara sapi 7 ekor ini Bapak Ibu, karena saya di kota tidak punya tempat, saya pinjam tanahnya orang tua. Goal saya tetap sama, membangun pertanian Indonesia. Akhirnya saya punya sapi 7 ekor, karena di tempat saya itu kering, tandus, tidak ada air. Tugasnya mereka itu kan cari jerami. Jadi yang kerja 2 orang. Kerjanya 2 orang, waktu itu gaji sudah cukup tinggi ya, sekitar 100 ribuan. Di tempat kami sana UMR tinggi Bapak Ibu. Nah, saya gaji 2 orang ini setiap hari kan 200 ribu. 1 bulan berarti 6 juta. 6 juta ini sebenarnya bisa cukup untuk beli anaknya sapi. Betul atau tidak? Jadi orang tua saya mikir, sebentar lah. Kamu itu, saya ini jurusan ekonomi Bapak Ibu. Kamu itu jurusan ekonomi, pelihara sapi 7, tak hitung-hitung ini loh, kamu itu rugi. Betul atau tidak? Mana untungnya? Ya saya jawab belum terus terang. Ya tidak untung. Tetapi karena saya ada janji Bapak Ibu, kalau kelas saya aja mundur, tidak mau berternak sapi, bagaimana dengan petani yang lain? Paham maksud saya? Saya ulangi ya. Setiap hari Bapak Ibu, orang tua saya itu pasti jualan aja sapimu ini. Loh, kamu itu bisnis rugi. Tidak rasional. Kamu sekolah itu tidak bisa ngitung. Padahal jurusan saya akuntansi. Saya cuma dalam hati cuma berkata begini. Saya ini sedang membangun pertanian dan peternakannya Indonesia. Kalau saya rugi terus balik kanan, bukan begitu Pak. Bagaimana dengan petani yang lain? Kira-kira sudah balik kanan duluan enggak? Pasti. Karena saya pejuang Bapak Ibu. Saya tiduri itu kandang sapi. Saya tiduri di sana 3 hari, saya tidur di rumah orang tua.
Saya perhatikan ini sapi setiap hari. Saya sambil berdoa apa yang harus saya lakukan. Waktu itu belum pinter ilmunya. Ilmunya masih belum canggih Bapak Ibu. Masih ya, ilmu saya tidak pernah sekolah masalahnya pertanian peternakan itu. Ilmu saya juga bukan dari baca buku. Saya tidak, mulai tahun 2010 saya tobat tidak pernah mau baca buku Bapak Ibu. Karena ternyata apa, yang penulis buku itu belum pernah berternak semuanya. Bener gitu. Akhirnya Bapak Ibu, setelah 3 hari saya baru tahu dengan konsep satu, segala sesuatu ini kata kuncinya, cari yang pasti. Yang pasti itu di dunia ini ada 2 jalan Bapak Ibu, ada yang gampang, ada yang susah. Yang pasti yang gampang atau yang susah? Yang susah, karena yang susah tidak ada orang lewat situ, betul enggak? Akhirnya saya pilih yang pasti susah maksudnya. Yang pasti susah itu apa dari sapi ini? Mulai saya kumpulkan, saya perintahkan anak buah, mulai besok kencing tidak boleh dibuang. Jadi kencingnya saya suruh tampung. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai, ini kan mereka juga tanya, ini diisi sampai kapan? Sampai tidak ada tempat. Sampai tidak ada tempat itu kan gini, ya kita ini belajar aja, biarpun kita tidak pernah ketemu Gusti Allah Bapak Ibu, belajar mempercayai Dia, betul enggak? Karena saya sudah punya kesepakatan, saya tidak mau berjalan sendiri, tolong tuntun tangan saya, pegang tangan saya. Saya membuat tandon-tandon ini sampai penuh, sampai ketemu 50 tandon. Banyak atau sedikit 50 tandon Bapak Ibu? Banyak sekali, tandonnya aja 50 juta waktu itu. Sudah rugi kena biaya tenaga kerja, sudah rugi beli tandon, dan tidak laku. Kalau laku mending. Tetapi ada waktu-waktu tertentu Bapak Ibu. Ini ada yang beli, saya naikkan harganya jadi 5.000. Ada yang beli kadang-kadang. Jadi saya beli tandon sebenarnya gratis. Ada yang beli, saya belikan tandon. Ada yang beli, saya belikan tandon begitu. Terus saya olah lagi. Saya jual 10.000 karena tidak laku. Mentok di harga 10.000. Terus sama teman-teman Bapak Ibu bilang gini, Pak, mungkin harganya yang salah. Setelah genap 50 ton, ini pasukan saya ini ngumpul. Hai, harganya kita rubah aja Pak. Dirubah berapa enaknya? Jual 100.000. Mustahil atau mustajab kira-kira untuk menjual kotoran kencing sapi harga 100.000? Mustahil. Dan disinilah terjadi keajaiban. Begitu harga saya umumkan jual 100.000, 50 ton habis 1 tahun. Ini bagi hasil Bapak Ibu. Yang 50.000 itu ke tim distribusi, yang 50.000 ke saya. Jadi gara-gara saya jadi orang bodoh, ya orang bodoh kan, nandon kencingnya sapi sampai 50 ton, akhirnya saya jual dapat 2,5 M. Untung atau rugi? Uang ini Bapak Ibu tahun 2014-2015 saya pakai beli sapinya Bos Sapi Indonesia, Bapak Tommy Winata. Berapa ekor? 500 ekor saya beli satu kandang. Apa komentarnya orang peternakan se-Indonesia? Ada orang Mojokerto, gila beli sapi yang siap rugi. Gila atau tidak saya beli sapi itu kira-kira? Tidak. Karena apa? Waktu itu digunjingkan begini. Sapi itu betina. Saya cari sapi betina Bapak Ibu. Bapak TW ini punya sapi dulu 5.000, mau buat breeding dan tidak berhasil. Akhirnya tinggal 500. Tinggal 500 dia muarah semua sama karyawannya. Ketika saya di Jakarta, saya ketemu dengan salah satu ya bos sapi juga. Katanya butuh sapi betina. Oh iya saya butuh Pak. Ini ada sapi 500 ekor. Oke, saya deal, saya beli semua. Saya beli 500 ekor, saya bawa pulang ke Jawa Timur. Tapi peraturan tidak bisa masuk ini sapi Bapak Ibu.
Karena ada peraturan Jawa Timur tidak boleh terima sapi dari luar daerah. Akhirnya terpaksa saya harus beli kandang dadak di Jawa Tengah, di daerah Tegal kandang saya. Terpaksa ada kandang pas kapasitas 500 ekor. Saya bersyukur, alhamdulillah. Kalau seandainya sapi ini masa saya taruh di alun-alun. Dari sana Bapak Ibu saya minta tolong. Apa yang kita dapatkan dari sini? Tanggung jawab. Gara-garanya apa? Gara-gara saya cuma bertanggung jawab, mempercayai bahwa semua yang kita terima adalah berkah. Semua yang kita terima adalah tanggung jawab. Dari sana saya olah. Dari tanggung jawab ini larinya kemana-mana. Gara-gara saya jadi orang bodoh yang nurut saja. Akhirnya ilmu saya ditambah. Sedikit-sedikit ditambah Bapak Ibu. Ditambahnya di mana? Begini ceritanya. Ketika saya sudah mulai buat ini, saya baru bisa buat makan ternak. Dulu limbah rumah tangga ini saya cuma buang, saya jadikan pupuk saja. Saya buat teori ayam menjadi miliarder itu gara-gara saya ngajar di Papua, di Kairo. Saya tidak bisa pulang lagi ke Jawa, waktu itu merpati mau bangkrut. Sehingga ada penerbangan, habis itu 2 minggu tidak ada penerbangan Bapak Ibu. Terpaksa saya harus tinggal di sana sampai 2 minggu lebih. Sampai di sana saya beli ayam, 1 porsi 300.000. Sakit hati saya. Kenapa kok sakit hati? Ayam 1 ekor di atas piring 300.000. Ini tahun berapa gitu loh. Kalau 10 plus 1 ini butuh 3 tahun Pak jadi miliarder. Tetapi kalau ada listrik cuman butuh 1 tahun Pak jadi miliarder. Pilih mana? 1 tahun. Ada resikonya. Jadi gini ya, jangan ada keinginan dalam hati kita untuk kepingin cepat kaya. Betul ya? Karena teori saya tidak ada kepingin cepat kaya, yang ada hanya terpaksa. Jadi ingat baik-baik, ini bukan slogan Bapak Ibu, tapi ini betul-betul filsafat hidup saya. Kalau orang kepingin cepat kaya, dia kepreset, tempatnya licin, jalurnya bahaya, karena cepat-cepat kepingin jadi kaya, betul? Tapi kalau tidak mau jadi kaya, ini kan konsepnya terpaksa jadi kaya. Berarti mau atau tidak jadi kaya? Kan konsepnya tidak mau kan? Tidak mau akhirnya dipaksa untuk jadi kaya. Kenapa saya buat filsafat ini? Orang kaya itu tidak enak. Saya harus katakan jujur. Orang itu lebih kuat miskin daripada kaya. Betul Pak ya? Saya punya pasukan Bapak Ibu, mulai dari preman, saya jadikan miliarder gampang. Mulai dari tukang jual mie, bawa rombong itu saya jadikan miliarder gampang. Setelah mereka jadi miliarder sungguhan, hidupnya kacau. Saya bersyukur sampai istri-istrinya berkata gini, Pak lebih baik dia jadi dulu gitu. Paham maksud saya? Saya minta tolong, karena itu jangan kepengen jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya terpaksa saja jadi orang kaya. Kenapa saya katakan terpaksa? Begini, ketika Bapak Ibu mulai dari 10 ekor ayam, bukan hanya ayam Bapak Ibu, ayam, bebek, kambing, ikan, semuanya berpotensi menjadikan kita menjadi miliarder, asal tahu caranya. Tenang, Bapak Ibu sudah ketemu saya, nanti saya akan jelaskan semuanya, bidangnya yang Bapak Ibu. Saya tanya dulu lah 4 orang aja. Dari sini kira-kira bidang apa yang ada di tempatnya Bapak Ibu dan pasti berhasil? Ayam aja. Kalau daerah sini apa? Domba kambing. Kalau daerah sini? Tidak ada yang aneh-aneh gitu? Cacing gitu, ada? Cacing itu bisa jadi miliarder enggak kira-kira? Bisa, semuanya berpotensi, asalkan satu, di hidup. Kalau mati kan tidak bisa berkembang Bapak Ibu. Nah ini akan saya buka, nanti malam saya akan bahas satu-satu. Saya lanjutkan ayam dulu.
Tahu ayam ya Bapak Ibu ya? Tahu ya. Kalau sudah pakai mesin tetas, enggak usah pakai manual lagi. Kalau ayam 10 Bapak Ibu, setiap bulan bisa telur 10. Ayam kampung. Yang 3 minggu masa persiapan dan masa dia kan kalau gitu kan kepengen ngeram, betul kan? Ketika kena ngeram mandikan 2 minggu lagi dia kan telur lagi. Itu kan ayam konsepnya. Jadi setiap bulan ada potensi 100. 100 tolong jangan ditetaskan semua, supaya saya ngajari Bapak Ibu dan Bapak Ibu tidak keluarkan modal. Yang 50 tolong dijual buat beli pakannya ayam. Yang 50 tolong ditetaskan, banyak atau sedikit? Sedikit kan, 50 untuk beli pakan. Ingat ya, walaupun Bapak Ibu masak telurnya berarti Bapak Ibu beli ke ayam. Ayamnya tidak bisa datang ke supermarket Pak cari makanan masalahnya, betul ya? Jadi walaupun digoreng tetap bayar ke ayam. Nih makanmu, supaya tidak berhutang Bapak Ibu. Loh, ini serius, ini serius. Jangan berhutang, termasuk ke ternak kita, ke tanah kita, jangan berhutang. Kembalikan apa yang ada. Itu hukum. Nah setelah ini kan tinggal 50 nih. Anggap aja karena 50 ini sudah seleksi, netes jadi 40. 40 Bapak Ibu, jantan betina anggap aja 50-50. 20 jadi jantan, 20 jadi betina. Yang jantan tolong dijual untuk menghidupi yang betina. Saya ulangi, supaya apa? Ayamnya ini tidak berhutang ke Bapak Ibu. Oh iya loh, ayam pun tak ajari tidak berhutang loh Bapak Ibu ya. Iya. Sehingga apa? Ini nanti Bapak Ibu selama 1 tahun dari 20 ini jadi berapa kalau tiap bulan 20? Anggap aja 10 bulan, jadi berapa? 200. 200 Bapak Ibu di tahun kedua Bapak Ibu sudah punya induk 200. Nah 200 itu 1 bulan kan sama. Yang ditetaskan cuma 50, betul kan? Per 100-nya berarti dikalikan, ini anggap aja kali 10 ketemu 200, berarti yang ditetaskan cuma 100. Setiap bulan atas 100. 1 tahun berapa Bapak Ibu? Sorry, salah Bapak Ibu. 200 kali 10 itu 2000. Oh, nolnya kurang 1. Jadi setiap bulan kita membesarkan ayam berapa? 1 tahun berapa? Berarti anggaplah 12.000. Kalau harga ayam cuma 40 Bapak Ibu dapat 600 juta. Betul atau tidak? Tapi kalau Bapak Ibu pelihara ayam ini agak besar, bisa harga 50, dapat 50 berarti 600 juta. Kalau 40 dapat 500 juta. Nah, 1 tahun aja Bapak Ibu sudah hampir bisa menjadi miliarder. Tenang saja. Tapi syaratnya, ada syaratnya. Ayam itu peliharaan kita, berarti yang tanggung jawab siapa? Ayam ciptaannya siapa? Allah. Ayamnya bisa tanam jagung? Tugas kita sebagai manusia menyediakan pakan. Oke. Sekarang teori gara-gara berjalan. Saya gara-gara punya induk ayam 10 yang 1 tahun menjadi 200 ekor. Maka saya butuh memberi pakan, kalau 10 ke 200 kan pakannya masih gratis, betul ya? Dari mana pakannya? Yang induk jual telur, yang betina jual jantan. Tapi kalau sudah punya 200, terus habis gitu ditetaskan Bapak Ibu, ini telurnya kali 10 sama dengan 2000. Seandainya yang 1000 dijual untuk beli pakan lagi, yang sisanya baru dibesarkan, maka pakannya butuh banyak atau sedikit? Seandainya untuk mencapai berat 1 kilo butuh jagung 3-4 kilo, berarti pakannya setiap bulan Bapak Ibu, seandainya lah 2000 Bapak Ibu tetaskan semua, butuh 8 ton per bulan.
Kalau seandainya harga jagung 4 juta, 4.000 berarti ketemu modal berapa? 32 juta ya, betul ya? 8 ton kali 4.000 berapa Pak berarti Pak? Setiap bulan operasionalnya Bapak Ibu 32 juta. Mampu atau tidak? Kan enggak mampu kan? Enggak mampu. Sebelum masuk ke sini ada 1 tahun persiapan kan? Nah ini rahasia. Orang yang bijaksana itu menyediakan makanan ternaknya Bapak Ibu. Ingat baik-baik, kalau Bapak Ibu kepengen disebut orang yang bijak, tolong sebelum ayamnya lahir sediakan pakannya. Jangan protes, istrinya nanti protes. Dulu anakmu mau lahir aja kamu santai. Ini ayam mau belum ada aja kok sudah tanam-tanam. Betul atau betul? Saya minta tolong. Sekarang saya masuk ke teori jagung. Saya buat konsep Bapak Ibu, kalau kepengen jadi bupati, yang butuh modal sekitar anggaplah 50 sampai 100 M. Betul kan ya? Butuh modal 1 kilo jagung. Tadi ada yang mau caleg, siapa tadi caleg? Kalah, ayo dimulai lagi. Tapi yang penting satu, jangan nyalek cari pekerjaan. Bukan jangan jadi kaya. Boleh jadi kaya, terpaksa saja. Tapi jadilah dewan bukan karena cari pekerjaan. Jadilah dewan yang menolong rakyat. Kalau saya Bapak Ibu ketemu teman-teman yang kepengen berpolitik, saya cuma katakan satu, boleh jadi bupati. Asalkan ketika jadi bupati bukan cari uang, tapi memberi uang ke rakyat. Kalau mau jadi pejabat, boleh jadi pejabat. Saya tidak butuh gajinya, saya tidak butuh pendapatan dari negara. Karena saya mau mengabdi ke negara, saya mau bagi-bagi untuk rakyat. Saya tunjukkan caranya Pak. Mau ya? Mau. Beli aja modal, punya uang 10.000 Pak? Punya. Nanti beli jagung sama anak-anak di sana ya. Tolong belikan benih jagung Madura, 1 kilo 10.000 atau 12.000 lah untuk benih. Nah, bilang ke istrinya lagi, jangan takut. 5 tahun lagi kita maju lagi. Tapi saya ajari caranya, jangan kosongan. Kalau kosongan tidak akan berhasil lagi. Jangan bekerja itu SKS, sistem kebut semalam. Jangan. Kita harus menata dari awal. Dan jangan pernah memberi janji, berilah bukti. Oke, saya tunjukkan. Saya senang kalau untuk jagung ini dengan politik, Bapak Ibu. Karena teori ini saya ambil dari teorinya Ford yang punya General Motor. Ini teori saya ambil dari beliau. Saya ambil, saya modifikasi. Pernah tahu jagung lokal Bapak Ibu? Jagung lokal itu tinggi atau pendek? Saya tunjukkan dulu, pendek. Produksinya banyak atau sedikit? Sedikit. Tahan penyakit atau tidak? Kenapa kok tahan penyakit? Kalau jagung hibrida Bapak Ibu apa kelebihannya? Besar atau kecil? Buahnya besar atau kecil? Produksinya banyak atau sedikit? Tahan penyakit enggak? Belum tentu. Nah, apa yang membedakan? Memang kalau jagung hibrida Bapak Ibu 1 kilo benih bisa menghasilkan 600 kilo. Kalau jagung lokal 1 kilo benih itu menghasilkan 100 sampai 200 benih. Ini teori benih dan jangan dilawan. Artinya begini, kalau 1 kilo ini cuma menghasilkan 100 deh, ini 1 kilo menghasilkan 600, banyak atau sedikit kira-kira selisihnya? Banyak sekali. Kira-kira supaya sama produksinya, berarti apa yang harus ditambah? Jumlahnya harus ditambah. Ayo kita hitung sama-sama.
Siapa di sini yang menjadi petani jagung? Ada enggak? Petani jagung, Mas. Jarak tanam jagungmu berapa, Mas? Oke. 0,2 kali 0,8. Berarti 1 hektar ketemu berapa, Mas? Enggak pernah ngitung, Pak. Sekarang mulai dihitung. Ayo, sekarang berhitung. Minta maaf. Bertani Bapak Ibu kalau ke modern semua harus terukur. Semua harus teratur dan terkontrol. Cara ngitungnya begini. 10.000 kan luasnya. Dibagi 0,2 dikalikan 0,8. Minta maaf dibagi berapa? 0,016. Ayo, berapa ini jumlahnya? Ayo, yang pakai kalkulator handphone. Enggak. 6 1 hektar. Jadi kan 10.000 dibagi 0,2 kali 0,8. Dibagi 0,016. Enggak, ini di 0,2 kali 0,8 dulu, Pak. Ketemu berapa? 0,16. Oke. Berarti 10.000 dibagi 0,16. 62.000. Ini sudah benih banyak. Kalau begini Bapak Ibu, berarti benihnya dibagi 2.000. Ketemu berapa kilo? 31 kilo. Nah, kalau dengan cara ini harusnya bisa ketemu 18 ton per hektar. Harusnya. Kalau katanya yang jual bibit. Tapi 1 hektar keluar berapa, Mas? Inilah hebatnya petani Indonesia. Tidak pernah ngitung. Nah, Bapak Ibu begini, ini kalau, saya minta maaf, ini kalau bibitnya segini, tapi sebenarnya rata-rata tidak ada yang segini. Rata-rata itu 0,4 dikali 0,7. Ini rata-rata. Sehingga jumlahnya itu di angka 32 sampai 35.000 per hektar. Supaya benihnya ketemu 17 kilo. Kalau 17 kilo ketemu produksi 10 ton. Ini yang rata-rata. Betul atau tidak? Betul. Jadi kalau tanam jagung hibrida itu rata-rata ini. Nah, sekarang pertanyaannya kan satu. Ini batangnya tinggi atau pendek kalau hibrida? Pasti tinggi. Pasti tinggi. Besar atau kecil? Kalau dibanding dengan yang lokal 1 banding 4? Yang lokal kan segini, betul kan? Yang ini kan segini, betul ya? Yang ini yang hibrida sebesar lengan, yang lokal sebesar jempol. Nah, tapi ada kelebihannya. Benih tidak perlu beli. Bagaimana caranya benih tidak perlu beli? Sekarang kalau produksinya 1 dibanding, anggaplah 1,5 rata-rata. 1 dibanding 600 kilo. Kita buat, kita bagi Bapak Ibu. 4 kali selisihnya. Berarti minta maaf. Jumlah ini dikalikan 4. 35.000 dikalikan 4. Ketemu berapa? 120.000. Nah, sekarang bagaimana kita bertanam jagung? Dalam 1 hektar populasi 120.000. Berapa? Oh ya, 140.000. Bagaimana caranya? Ini yang paling penting. Kami punya teori Bapak Ibu. Jadi caranya tanam jagung itu begini. Ini jaraknya 15 cm, ke sini 15 cm. 15 untuk walang. Siksak. Karena apa? Lebarnya jagung itu Bapak Ibu daunnya cuma begini. Betul atau tidak? Dan lebarnya daun jagung ini paling lebar itu 3 cm, 4 cm. Kalau 15 cm dia tidak akan ketutup. Terus yang kedua, jaraknya jatuhnya ini cuma maksimal di 40. Sehingga kalau kita tanam di sini dengan jarak 1 meter, dia tidak akan ketemu. Paham maksudnya di sini? Itu teorinya. Jarak barisnya ini 15 cm, kesininya 15 juga. Ini 1 meter.
Sehingga apa? Dengan cara ini 1 meter persegi Bapak Ibu ketemu angka 15 tanaman. Kalau 15 tanaman kali 1 hektar berarti ketemu berapa? 150. Nah, ini hukum cara tanam jagung lokal. Apakah perlu diolah Pak? Tidak perlu. Jadi caranya buat aja selokan, kalau ada traktor buat aja 1 singkalan, tahu singkal ya? Disingkal sekali 1 garis, tiap meter disingkal. Lah tanamnya di singkalan ini saja. Gimana? Yang tengah kan tidak ada apa-apanya. Besok setelah 30 hari, yang tengah ini dicangkul ke sini. Namanya dibubun. Nah, kalau mau sudah kreatif, Bapak Ibu sudah pinter, setelah ini dibubun, tengahnya kan lubang juga, betul atau tidak? Langsung ditanami lagi. Kalau sudah umur, yang ini kan 1 bulan. Kalau jagung lokal yang saya kembangkan ini jagung Madura Bapak Ibu. Saya lebih senang jagung Madura. Ya kecil-kecil kan, biarpun kecil yang penting berisi jagung. Pakan burung. Nah, kalau ini tengah-tengah kita tanam yang tengah, sehingga apa ini 1 bulan, ini baru tanam. Tujuannya apa? Begitu ini panen, ini besar. Jadi tidak pernah berhenti. Tidak usah mikir ini dulu dah. Nanti itu Bapak Ibu yang kembangkan. Oke ya. Saya pakai cara ini dulu. Ini teori benih Bapak Ibu. Kalau mau jadi miliarder, sungguhan. Ini untuk daerah-daerah yang miskin yang saya pakai. Seandainya teori 1 kilo benih cuman keluar 100 kilo. Cara ngetek 1 jadi 100 itu gimana? Bapak Ibu kalau punya jagung lokal yang Madura itu, Bapak Ibu pipil. Isi bijinya ada berapa? Loh bener kan? Itu 1 tongkol ini berasal dari berapa biji? 1 kan? 1 keluar 1 tongkol kan? Berarti ketemu 1 jadi berapa itu kan tergantung dari pipilan ini, betul enggak? Jadi kalau seandainya rata-rata itu paling sedikit 100 Bapak Ibu. Ada yang 200, anggap aja 100. Ketika Bapak Ibu tanam jagung, semua rata, ada yang tinggi atau ada yang rendah? Ada yang bagus enggak kira-kira? Tolong yang bagus-bagus diambil untuk benih. Kalau yang bagus diambil untuk benih, Bapak Ibu minta maaf. Anggap aja 10%. Betul ya? Ambil 10%, berarti saya tanam pertama 1 kilo, tanam kedua saya pakai 10 kilo. Kalau 10 kilo potensi hasilnya berapa? 1 ton. Terus dari 1 ton saya ambil lagi terbagus, berarti 100 kilo. Berarti di sini ada 10 ton. Keempat juga sama, jadi 1 ton, ke sini jadi 100 ton. Kemudian yang kelima, saya tanam 10 ton benih, maka menghasilkan 1000 ton. Keenam, saya tanam lagi benih 100 ton, maka bisa menghasilkan 10.000 ton. Saya minta maaf, Bapak Ibu kan pasti bingung. Loh Pak, kalau tanah sampai 100 ton benih, tanahnya siapa? Betul atau tidak? Saya tunjukkan teorinya, bagaimana menguasai kota. Ini yang bisa melakukan ini adalah calon pemimpin daerah. Minimal kepala desa. Saya minta tolong. Selama ini di politik di Indonesia kan mahal biayanya, betul atau tidak? Paling tidak kan kasih uang kan, walaupun tidak boleh disebut. Tapi kan pasti kasih uang, kan gitu kan. Saya cuma berdoa, berharap menciptakan pemimpin-pemimpin. Saya punya anak-anak banyak Pak, anak saya ada 26 orang. Tersebar dari Sumatera sampai Papua. Saya bilang ke mereka, saya kuliahkan mereka sampai S1 semuanya. Sudah lulus semuanya, sudah jadi orang lah, anggap aja seperti itu. Saya cita-cita ke mereka satu. Saya kepingin sebelum saya meninggal, di antara kalian jadi bupati semua. Itu cita-cita saya.
Itu yang saya lakukan. Saya kumpulkan anak-anak angkat ini dari tiap-tiap provinsi. Dan sekarang sudah saya kembalikan lagi mereka ke habitatnya masing-masing. Saya cuma pesan nih, nanti sebelum saya meninggal kalian harus jadi bupati. Masih anak-anak muda lah hari ini. Kenapa saya katakan itu? Teori ini yang saya berikan sanggup ke mereka. Benih 1 kilo mudah atau susah? Saya minta maaf, Pak, daerah mana Pak? Cirebon. Setahun bisa tanam jagung berapa kali? Kalau padi lah, padi berapa kali Pak? 3 kali. Berarti selalu ada air. Oke, saya tunjukkan caranya. Ini jagung usianya cuma 2 bulan. Jadi setahun itu 6 siklus ini kan? Betul kan? Nah sekarang saya mau tanya lagi, petaninya di Cirebon Pak, itu bertani cari kerjaan atau bertani cari hasil? Cari hasil kan? Nah saya minta tolong, pilih yang mana? Yang pasti berhasil atau yang tidak pasti berhasil? Yang pasti berhasil. Saya minta tolong Bapak Ibu. Kami meluncurkan satu program yang namanya adalah pertanian syariah. Pertanian syariah itu saya luncurkan gara-gara ini. Petani hari ini Bapak Ibu banyak yang tidak punya uang lagi. Sehingga apa? Mau garap tanah tidak punya uang. Mau beli benih, beli pupuk takut. Karena uangnya uang mahal. Kalau ini nanti saya belikan, iya kalau berhasil, betul atau tidak? Nah, supaya petani itu tenang dulu, supaya petani itu bahagia dulu deh. Saya minta tolong, Bapak nanti kan habis ini kan praktek cara buat pupuk semuanya. Berarti Bapak punya masalah di sini punya pupuk. Yang dibutuhkan orang untuk ZPT, insek, fungi, Bapak punya semuanya. Ditambah Bapak punya benih. Yang Bapak tidak punya kan lahan. Betul kan? Karena itu di konsep syariah yang saya sampaikan begini, lahan punya petani, tugas petani cuma 2, nanam, mupuk, manen. Nanti hasilnya dibagi 2. Kira-kira pasti untung atau rugi petani? Pasti untung. Caranya seperti ini. Jadi Bapak Ibu, saya minta maaf. Benih 1 kilo itu tidak ada artinya loh. Tetapi ketika dilakukan dengan serius, kalau sudah 1 tahun jadi 1.000 ton, 10.000 ton Bapak Ibu, ini kali 4.000, ngeri loh Bapak Ibu. Ketemu berapa ini? 40. Kalau ditanya modalnya berapa? 1 kilo. Waktunya berapa? 1. Ayo, saya minta tolong. Sebelum, enggak usah 1 tahun deh. Kan jadi calon lagi kan masih 5 tahun kan Pak. Mulai ditata dulu. Petani-petani mulai diajari dulu. Sampai akhirnya muncul apa? Muncul trust. Loh Pak, jual jagung itu mahal atau murah? Kalau pas panen raya, enak mana jual jagung atau jual ayam? Mahal mana jagung atau ayam? Ayam. Seandainya Bapak Ibu, seandainya seluruh petani di Indonesia ini tidak jual jagung, tetapi jual ayam, kira-kira harga ayam mahal atau murah? Belum tentu. Kenapa kok belum tentu? Kalau petani jagungnya tidak dijual ke pabrik pakan, paham maksud saya? Pabrik pakan harganya jagung mahal atau murah? Yang punya ayam banyak itu pabrik pakan atau petani? Ya enggak, yang punya ayam itu pabrik pakan, betul atau tidak? Kalau pakannya saja mahal, kira-kira harga ayamnya mahal atau murah? Mahal. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin harga itu mahal, kompak. Katanya Indonesia itu hilirisasi. Jadi daripada saya cuma jual jagung, lebih baik saya jual ayam. Besok lagi kalau sudah punya ayam, daripada saya jual ayam, lebih baik saya jual ayam di atas piring. Betul atau tidak? Mimpi saya cuma sepele.
Seandainya semuanya Bapak Ibu melakukan program ini, tidak ada desa miskin lagi di Indonesia. Yang dipentingkan pupuk, yang dipentingkan benih, yang dipentingkan teknologi. Bapak datang ke sini kan ambil itu semua, dan kita akan beri semuanya. Pesannya cuma satu, ini bukan mengantar tidur Bapak Ibu, tapi tolong dilakukan. Loh, kenapa kok harus pelihara jagung? Harus. Bapak Ibu ketika pelihara ayam tadi, ketika sudah punya induk 200, yang setiap bulan butuh 8 ton, kalau jagungnya beli, saya salah sama Bapak Ibu. Uang dari mana ngasih makan? Bapak Ibu aja cari penghasilan 30 juta masih belum tentu dapat. Betul atau tidak? Sebelum ayamnya nghabiskan kantongnya Bapak Ibu, ketika sudah pelihara ayam, tolong tanam jagung 1 kilo. Bulan berikutnya ayamnya tambah banyak, jagungnya tambah banyak. Berikutnya lagi ayamnya tambah banyak, jagungnya tambah banyak. Bapak Ibu tidak terbebani. Dan itulah yang disebut organik. Jadi organik itu bukan hanya kimia dengan tidak kimia, bukan. Organik itu adalah tanggung jawab supaya sistem ekosistem ini teratur dan seimbang. Bisa dipahami? Saya melihat wajah-wajah yang bahagia. Oh, ternyata gitu ya. Karena apa Bapak Ibu? Tidak boleh cuman beternak saja, pakannya beli, bohong. Tidak akan berhasil. Ada orang komplain juga ke saya, Pak Bayu, kalau limbah rumah tangganya, kalau ayamnya 1000, limbah rumah tangganya dari mana? Ya tidak mungkin lah dapat limbah rumah tangga sebanyak itu. Paham maksud saya? Karena apa? Sebentar lagi semua orang punya ayam. Dan semua limbah berharga masing-masing. Betul atau tidak? Kalau Bapak Ibu mulung ke tetangga, tetangga akan bilang saya pakai sendiri. Karena limbah rumah tangga itu cuma cukup 10 ekor. Tidak lebih dari itu. Ada kemarin, Pak saya akan mengumpulkan dari sampah, dari gitu, ada Pak Lurah dari sini. Dia punya unit pengolahan sampah. Saya bilang ke dia, Pak, kalau mengumpulkan sampah dari restoran, dari pasar, dari macam-macam, lebih mahal biaya milih sedotan tisu itu loh Bapak Ibu. Betul atau tidak? Terus kan dia tanya ke saya, kalau gitu solusinya gimana? Lebih baik seluruh warga disadarkan suruh pelihara ayam, biar limbah rumah tangganya tidak dibuang. Seandainya seluruh masyarakat sadar tentang ini, yang menjadi problem terbesar di tiap kota itu sampah organik Bapak Ibu. Betul atau tidak? Nah, seandainya sampah organik terselesaikan, maka sampah anorganik bisa dijual, bisa didaur ulang. Itu tidak bisa didaur ulang karena kecampuran nasi, kecampuran macam-macam. Nah, karena itu slogan kami, setiap rumah tangga wajib punya ayam 10 ekor. Kenapa tujuannya ini? Saya tunjukkan. Ini konsep, saya lompat sedikit tapi tidak apa-apa, nanti saya kembali lagi. Yang kita sebut dengan Intan Sari. Desanya Bapak Ibu yang paling kecil di mana ini kira-kira? Penduduk satu desa berapa kakak Bapak Ibu? 500 ya, satu dukuhan. Oh bukan satu desa ya. Iya 1000 ya berarti ya. Saya coba tunjukkan. Seandainya satu desa ada 1000 kakak dan semuanya sadar tentang tanggung jawab, sehingga 1000 kakak ini punya ayam 10 ekor saja setiap keluarga. Nanti alasannya banyak Bapak Ibu, tenang saja, tidak punya lahan lah, tidak punya beginilah, tenang saja. Ini ada yang dari Makassar enggak ini? Ada dari Makassar ya, kemarin saya bilang dari Maros ya. Saya punya teman Bapak Ibu, konglomeratnya Maros. Omsetnya per hari itu sekitar 16 M. Pekerjaannya ngitung uang itu 16 M sehari. Jadi dia itu kerjanya sampai jam 3 pagi, tugasnya ngitung uang. Dari 100 sekian toko yang dia punya. Dia punya mall terbesar di Maros, ya. Pajaknya dia nomor 2 di bawah bandara.
Dia orang yang paling taat bayar pajak. Gara-gara ketemu saya, dia pelihara ayam. Kurang kaya atau kurang miskin dia kira-kira Bapak Ibu? Tahu cuman gara-garanya apa? Tanggung jawab. Loh, ini orang terkaya di Maros Bapak Ibu. Pajaknya dia di bawahnya bandara. Mallnya dia itu luar biasa besar ya Pak ya. Hotelnya dia banyak juga. Saya minta tolong. Yang dia lakukan, dia pelihara ayam 10 ekor. Tugasnya ayam ini adalah supaya memakan limbah di rumah tangganya. Kenapa dia pelihara ayam? Katanya dia ini wujud tanggung jawab. Saya sampai terharu, malam-malam ketika kita meeting jam 10, Pak saya pulang dulu, kemana? Saya nyiram tanaman dulu Pak, sama ngasih makan ayam. Bayangkan Bapak Ibu. Orang kayanya Maros ini. Satu hari 16 M, sudahlah. Kaya atau tidak? Ngitungnya lu capek. Kalau dia cerita ke saya itu, ngitung uang itu capek. Bayangkan yang nyari lebih capek lagi. Bapak Ibu tahu enggak setelah ayam ini netas untuk siapa? Dibagi-bagikan. Diajarkan ke orang, ayo pelihara ayam. Daripada punya limbah, daripada punya gini. Tapi dia seringkali dibohongi orang, habis dibagikan dijual. Besok ditanya gimana ayamnya? Oh mati om. Kasih lagi. Tapi minta maaf. Dia tahu kalau dia ditipu. Tapi dia tetap akan memberi. Memberinya enggak tanggung-tanggung loh. Dari kabupaten jauh-jauh setiap pergi ke desa-desa dia bawa ayam. Sayur dia tidak mau beli, karena di lantai 3-nya itu kebun sayurnya beliau. Saya tanya, kenapa kok tidak di bawah toh? Terus dia bilang, saya harus di lantai 3 supaya saya ini sehat, karena saya tambah lama tambah tua. Ya sudah. Ini orang kaya Bapak Ibu. Saya punya murid lagi, orang kaya lagi juga. Gaji orang karyawan setiap bulan 13 M. Apa yang dilakukan? Pelihara ayam. Makanya saya takut ke depan ini tidak ada limbah. Karena semua orang juga pelihara ayam. Minimal satu lah, telurnya dipakai masak sendiri. Ayamnya dipotong sendiri. Supaya tidak ada sampah di rumah tangga. Saya tunjukkan, seandainya satu desa Bapak Ibu dengan 1000 kakak, produksi punya induk ayam 10, yang konsepnya sama seperti tadi ya, yang ditetaskan cuma 5. Yang 5 digoreng untuk beli pakan, yang dijual 5 ekor. 5 kali 10 50 Bapak Ibu, kali 1000 50.000. Harga ayam anggap aja 30.000 deh paling murah. Setiap desa ini dapat berapa ini? 15 nolnya 2 lagi 1,5 M. Pernah enggak kita bayangkan seandainya setiap desa itu tobat, mikiri anaknya, mikiri keluarganya, tidak ada namanya kemiskinan di desa. Betul atau betul? Ini cuma dari sampah saja. Terus yang kedua, gara-gara ini dibesarkan, butuh pakan atau tidak? Kalau ayamnya saja 50.000 per bulan, berarti 50.000 dikalikan 4 kilo, ketemu 200 ton. 200 ton Bapak Ibu perlu jagung 200 ton per bulan. Sawahnya nganggur atau tidak? Ada sawah terbengkalai enggak di desa? Tidak. Ada orang nganggur lagi enggak di desa? Akhirnya muncullah pabrik pakan di desa. Belum lagi kalau sudah pinter, jagungnya untuk pakan ayam, tebonnya untuk pakan sapi. Pakan sapinya keluar kotoran, ayamnya keluar kotoran, diolah jadi pupuk. Muncullah pabrik pupuk di desa. Halo? Untuk membangun Indonesia, berarti dari mana? Saya minta tolong, yang mau jadi kepala desa, atau yang sudah jadi kepala desa, ini ada mantan kepala desa satu Mbah, terima kasih. Ini usianya 80 tahun Bapak Ibu. Saya dimarahi Bapak Ibu, masa yang Kalimantan bisa ikut pelatihan, yang Banyuwangi tidak boleh.
Saya minta maaf Mbah. Jadi dia datang ke sini 4 kali katanya. Belum bisa ketemu saya, tapi yang terakhir dia maksa Mbah nggih. Protes, Kalimantan mana-mana datang boleh ikut pelatihan, masa saya ini warga Banyuwangi enggak boleh? Boleh lah, boleh kan Mbah nggih? Inilah yang dimaksud dengan Intansari. Saya minta maaf, apa yang sulit kira-kira dari program ini? Butuh modal besar atau kecil? Pakai modal atau tidak? Perlu dana aspirasi atau tidak sudah? Nggak butuh. Yang dibutuhkan kata besar Pak, contoh. Karena itu Pak minta maaf, jangan jadi dewan, jadi sekalian bupati. Tapi serius, lakukan. Kerjakan. Karena apa? Ketika ini sudah jadi, seandainya Bapak fair deh ke masyarakat. Sudah, semua sistemnya saya, pupuk dari kita, kerjasama. Saya cuma ambil 10% saja penghasilan. Ikhlas enggak petani kira-kira? Ikhlas. Petani disejahterakan, Bapak sendiri ikut sejahtera. Bukan hanya satu desa, satu kabupaten pun bisa. Loh Pak, kalau semua tanam jagung jualnya di mana? Indonesia ini Bapak Ibu setiap hari itu butuh minimal 20.000 ton per hari jagung. Udah bener. Seandainya ayam Pak, ayam seandainya 50.000 itu kan banyak Pak, saya hitungkan. 50.000 dibagi 30 berapa Bapak Ibu? Sebentar saya minum dulu. 50.000 dibagi 30 berapa? 1.500, 1.600 gitu ya per hari. Satu rumah makan habis berapa ayam? Anggap aja 5 sampai 10 ada. Itu yang kecil atau besar? Kalau yang besar kira-kira sampai berapa? 50 sampai 100, betul kan? Kita buat rata-rata dibagi 20 deh. Ketemu berapa rumah makan? 80. Sedikit rumah makan yang bisa kita layani. Jadi kalau seandainya satu desa bisa produksi 50.000 ayam, itu ngelayani ini sedikit. Ini ada dari Lombok enggak ini? Lombok, Taliwang gitu kan. Lombok itu kan terkenal dengan ayamnya, betul kan? Satu rumah makan bisa 200-300 Pak. Ada dari angkatan Banyuwangi yang keberapa, dia sudah produksi 1.000 per bulan. Hanya ngelayani satu rumah makan tidak cukup. Ini bukan nonsen, ini bukan impossible. Yang dibutuhkan hanya 2 tapak kaki. Yang namanya satu adalah setia, dan yang kedua namanya tekun. Kalau Bapak Ibu di sini pemain baru yang tidak tahu konsep ini, tahu-tahu punya uang bangun kandang besar, pakannya beli, bangkrut atau tidak? Bangkrut. Tetapi Bapak Ibu yang merintis dari bawah, ingat ya, yang bilang tanpa modal, lakukan tanpa modal. Supaya apa? Saya senang butuh orang-orang yang tanpa modal. Saya minta tolong satu Bapak Ibu, ke depan sampah masyarakat terlalu banyak. Sampah masyarakat itu bukan diomongi, bukan disuruh-suruh, tapi dicontohi. Bapak Ibu ketika bercerita, saya dulu mulai tidak punya apa-apa, mereka baru ngeh Bapak Ibu. Dan libat sama-sama. Percayalah, ketika Bapak Ibu sudah berhasil membangun sampah-sampah tadi, rezekinya akan lancar. Percayalah. Karena apa Bapak Ibu? Ini semua bukan teori. Ini hidup saya. Ini bukan cerita, ini hidup saya. Di daerah timur, ini kemarin ada dari Rote. Daerah Rote itu sudah sepanjang mata memandang hanya rumput. Kalau sudah ada orang main korek api di sana, selesai.
terbakar habis Pak. Perang suku di sana cuma gara-gara rebutan rumput. Ketika daerah-daerah seperti itu apa yang saya lakukan? Saya tanam jagung, saya tanam kacang tanah. Jagung apa yang saya tanam? Jagung lokal. Kalau di Rote, Soe sampai ke timur sana ada jagung pulut ya. Jagung pulut. Jagung ketan kalau orang Jawa. Nah, dan itu semua berarti. Karena itu saya minta tolong Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mengerjakan ini, mulai dari yang ada, jangan mengada-ada. Kerjakan dari yang kecil tanpa modal. Hanya waktu yang membuat kita menjadi berhasil. Kalau dengar lihat teori ini kira-kira lihat tanah kira-kira gatel enggak kira-kira sekarang? Lihat orang males gitu kira-kira seneng enggak kira-kira? Ayo berubah untuk demi perubahan bangsa kita. Oke ya, Bapak Ibu silakan praktek dulu. Karena hari ini praktek, terus nanti sore tolong minta maaf. Setelah praktek segera tidur, kita nanti begadang. Saya kepingin tidak ada yang sakit lagi. Gitu ya, nanti tidur setelah praktek. Baik, ke prakteknya di daerah ini, habis ini jalan ke sana, belok kanan di kolam renang, di bawah di kandang kambing, kandang ayam. Pak KB silakan.